Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang saya hormati guru kita Sahibul Fadilah Ustaz Syihab, dan yang saya hormati pemimpin lingkungan, baik yang mewakili RW maupun yang mewakili RT, terutama Bapak Ketua RT 08 Bapak Eko, dan segenap para jamaah yang sudah berkenan hadir di acara pengajian kita yang perdana ini setelah beberapa saat ditangguhkan atau ditawakufkan akibat PPKM atau PSBB. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini saya tidak ingin banyak mengulas tentang pelajaran, tetapi ingin sedikit mereview aja kaitannya pengajian kita dengan hubungan dengan RW atau dengan RT, bahwa di dalam kehidupan keseharian kita tidak mungkin mengatakan bahwa saya hanya akan ngurus agama saja atau saya hanya ingin ngurus lingkungan saja. Ini tidak mungkin, karena keduanya saling berkaitan. Berkaitan dengan apa? Dengan berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan manusia. Dua-duanya adalah ibadah. Manakala salah satu kita lebih titik beratkan dibandingkan yang lain, maka ibadah kita menjadi dipertanyakan kesembuhannya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan istilah sholat dengan istilah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya harus imbang. Sehingga ketika ini sudah menjadi imbang, maka kita akan menjadi insan yang paripurna terhadap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita punya agenda, yaitu musyawarah pemilihan RT. Kalau udah dengar istilah ketua, kita udah gentar aja, baik ketua RT maupun ketua DKM. Bapak sekalian, jadi ketua RT itu pahalanya besar, ketua DKM juga pahalanya besar. Karena jabatan itu 2 rakaat kita berbeda dengan mereka. 2 rakaat orang yang menanggung beban lebih berat dari amanah umat itu menjadi lebih tinggi nilainya dibandingkan orang yang tidak menanggung beban sama sekali. Kayak saya ini, gak jadi apa-apa. Rakaat saya receh aja Pak, nggak jadi apa-apa dibandingkan dengan ketua DKM atau ketua RT. 2 rakaatnya abot, mantap. Karena apa? Menanggung urusan orang lain. Sehingga pahala mereka pun tentu akan lebih banyak dibandingkan dengan saya yang tidak jadi apa-apa. Saya cuma sekedar nonton, ikut bantuin doa, ketawa-ketawa gitu aja. Kalau ada salah, Pak Ketua dikomplain kan gitu. Cuma saya nggak ikut-ikutan komplain, takut ditunjukin RT Ketua DKM. Ditambah memang kapasitas saya di lingkungan ini, KTP saya masih dari Bekasi Barat ya, rada aman sih untuk Ketua RT. Tapi untuk menuju fastabiqul khairat, saya termasuk yang terlemah. Karena saya tidak bisa berlomba-lomba dengan yang KTP-nya sudah Asri Pratama ya. Ini menjadi kelemahan buat saya. Berikutnya adalah ketika kita mengatakan bahwa ibadah fardu adalah sesuatu yang memang diharuskan kepada kita. Kalau dalam kitab Hidayah itu dikatakan ibadah fardu itu adalah Roksul mal,
artinya modal. Modal untuk bisa dekat dengan Allah. Ketika kita punya modal, maka kita bisa melakukan usaha. Ketika kita melakukan usaha, maka kita berpotensi memiliki keuntungan. Nah, kalau dalam kitab Bidayah dikatakan orang yang melakukan bisnis tanpa modal ini adalah orang yang melakukan percaloan. Jadi dia nggak jadi apa-apa sebetulnya. Kalau di Jawa itu namanya belantik. Belantik itu nggak ada hebatnya. Walaupun dia yang paling banyak ngomong, paling banyak nawar, tapi nggak jadi apa-apa sebetulnya belantik itu. Nah, kita nggak mau jadi belantik, kita mau jadi pemilik modalnya, kita jadi pemegang sahamnya. Maka harus kita lengkapi dulu modalnya. Maka modal untuk taat pada Allah adalah kita menjalankan yang wajib-wajib dulu. Kita sudah tahu bahwa yang wajib itu adalah sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Berikutnya, kita lalu pengen cari keuntungan. Cari keuntungan dengan cara apa? Dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Imam Al-Ghazali menyebutnya ar-ribhu. Ar-ribhu itu artinya keuntungan. Ketika orang sudah menjalankan yang wajib atau yang fardu, maka konsekuensinya adalah dia akan berupaya untuk meningkatkan keuntungan atau bonus, yaitu dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Nah, kita ngaji hari ini dua-duanya dapat, Pak. Sunnahnya dapat, wajibnya dapat. Karena apa? Ngajinya kita ini wajib, bahkan lebih wajib dari sholat itu sendiri. Orang bisa sholat karena ngaji, nggak bisa ujuk-ujuk datang sholat. Kita belajar ngaji dulu kan dulu, bukan disuruh sholat dulu waktu kecil. Ngajinya ketat, kuat, dan dipaksa. Biar apa? Biar ilmunya masuk, tapi belum disuruh sholat. Baru agak gedean, baru kita disuruh sholat. Begitu juga kita ngaji. Ngaji ini wajib, walaupun wajib, tetapi memang memiliki beberapa keringanan. Keringanan ngaji kita adalah bersifat fardu yang wasa, artinya waktunya lapang, lega. Kalau kata PPKM stop, kita stop. Kalau kata PPKM lanjut ngaji lagi. Ayo aja kita mah. Yang penting ngaji jangan putus. Makanya kita mengagendakan enak, Pak. Tinggal di asli itu enak banget. Ngaji ada di mana-mana. Yang dekat musola ada pengajian di musola yang dipimpin oleh ustadz-ustadz dari musola. Yang dekat dengan Al-Maunah ada pengajian di Al-Maunah. Bisa ngikut dia Al-Maunah. Yang ke musola enggak, ke masjid enggak, ada pengajian di lingkungan RT. Jadi kita tinggal pilih mana kewajiban yang mau kita ambil. Jangan semuanya tidak. Jangan sampai semuanya tidak. Nanti kita nggak bisa bela diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampean nggak bisa ini itu dalam ibadah menjalankan kewajiban. Kenapa? Ya Allah, saya nggak ngaji. Di mana tinggalnya? Asri. Oh, asri komplit. Nggak ada alasan kita, Pak. Oh, asri komplit. Di masjid ada, musola ada, di RT ada. Mau lari kemana kita? Ketangkep kita pasti udah. Makanya jangan tinggalkan pengajian. Tinggal kita pilih aja. Namanya juga fardunya muasa. Kita pilih yang mana? Ngaji yang sekiranya kita bisa. Kalau orang Cirebon itu nyebutnya mayeng nih. Bisa istiqomah. Kalau kita kuatnya di RT ya RT. Kita kuatnya di musola ya di musola. Kuatnya di masjid ya di masjid. Semuanya kuat ya jalanin semuanya. Sehingga apa? Sehingga kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai fardhotun yang sangat wajib menjadi gugur karenanya. Lebih-lebih kita mendapatkan kesunahan juga. Dan dalam kesempatan ini juga kita berusaha meningkatkan amaliyah kita setelah menjalankan banyak ritual yang wajib. Kita menambah dengan sunnah. Ya sunnah kita menyedekahkan makanan di pengajian ini. Kita juga sunnah memberikan kenyamanan pada orang lain. Bahkan kita sunnah memberikan pohon untuk orang lain, ditanam di fasos, tanam di pinggir jalan. Itu sudah memberikan kesunahan. Tapi jangan kesunahan itu menjadi sesuatu yang bumerang kepada kita. Kita udah tanam pohon mangga nih di fasos, kemudian kita bilang, ini pohon saya ini. Wah, udah borok sikutan itu, Pak. Borok sikutan. Wong sudah ditanam di tempat umum, kita aku lagi. Siapa saja yang menanam di tempat umum lalu mengaku miliknya, maka ia bagian dari seorang pencuri. Makanya hati-hati.
kalau ada di tempat umum, terus kita meletakkan sesuatu yang sekiranya akan bermanfaat bagi orang lain, jangan sampai diaku. Kayak kita nanam pohon di depan got rumah kita itu bukan tanah kita, jangan coba-coba diaku. Kalau saya ngambil dari pohon rumah bapak itu halal itu. Yang jadi haram itu adalah bapak ngambil tanpa saya ikutan ngambil. Karena apa? Bapak nanamnya aja udah salah, masuk ke lingkungan umum. Nanamnya udah salah. Kalau pengen bener gimana? Itu tanaman masuk ke sebelum got. Baru punya kita pribadi tuh, kayak di rumah saya tuh sirsak gitu ya. Tuh bapak kalau minta daunnya ngomong pak sama saya pak. Kayak itu pribadi punya saya itu. Tapi saya sudah merelakan kalau warga RT 8 atau warga yang lainnya pengen ngambil daunnya, ngambil buahnya, monggo lah. Silakan, saya sudah menyedekahkan. Tetapi itu milik pribadi. Jangan sampai kita salah tempat. Mentang-mentang itu di depan buat kita, itu punya saya pak. Ya salah, orang jalannya punya umum. Makanya hak kita di depan got adalah jembatan saja pak. Gak boleh yang lain. Tiang listrik adanya di pekarangan kita atau di depan jalan? Jalan ya, karena tiang listrik punya umum. Kalau ditaruh di pekarangan dalam rumah kita, boleh nggak? Bayar PLN sama kita. Gak main-main. Kenapa? Karena kita sudah diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hak-hak yang sekiranya menjadi milik umum. Jangan sampai kita malah ngaku-ngaku punya umum jadi punya pribadi, jadi pencuri kita. Di akhirat nanti dalam satu kitab diceritakan bahwa banyak orang yang dipidana karena mencuri padahal dia bukan pencuri di dunia. Kemudian orang itu protes. Ya Allah, saya ini profesinya ASN. Kenapa divonis pencuri? Oh, saya nyolong juga enggak, korupsi juga enggak. Maaf kalau korupsi haram buat saya. Iya, sampean enggak pernah korupsi. Tapi itu pohon sampean aku. Tapi di depan rumah sampean, bukan di dalam rumah sampean. Ya kan saya yang menanam ya Allah. Iya, tapi tanahnya punya siapa? Nah, itu. Berdebat di situ. Kemudian setelah dihitung-hitung ternyata memang tanah umum karena tanah jalan. Nah, karena hak jalan itu adalah pemiliknya adalah lingkungan. Berarti dalam hal ini pemimpin lingkungan, ya Pak RT, Pak RW gitu. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain itu izin sama Pak RT. Pak RT, saya mau ngebeton jalan nih Pak RT. Boleh enggak? Nanti kan Pak RT mikir dampak dari pembetonan itu apa? Nanti karena dia kewajibannya adalah mengurus lingkungan, maka dampak dari semuanya akan dipikirkan. Ini yang menjadi beban RT, Pak. Makanya ART itu pahalanya besar. Jadi jangan takut kalau calon jadi RT, kecuali memang tidak syarat ya. Kayak saya tidak syarat, bukan nakut-nakutin ya. Tapi memang begitu. Jadi jangan takut. Nah, kembali lagi kepada hakikat dalam kehidupan kita berlingkungan. Maka kita, terutama saya selalu mengingatkan, hati-hati dalam membangun rumah. Hati-hati dalam membangun fasilitas di depan rumah. Jangan sampai nanti di akhirat kita menjadi seorang pencuri padahal kita bukan pencuri. Tapi dituduh mencuri oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena penggunaan hak umum oleh kepemilikan pribadi. Yang tadinya kita pengen nambah pahala jadi nambah dosa. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan memberikan hal-hal kesunahan ini, maka para ahli fikih itu memberikan suatu keringanan di dalam kehidupan berlingkungan. Salah satunya adalah tadi, kalau Bapak pengen makan tanaman yang ada di fasos atau di fasum, maka semua pun harus ikut makan. Makanya jangan dimarahin Bapak kalau ada anak-anak ngambil buah di fasum, Pak. Jangan dimarahin. Hanya ditegur supaya paling jangan naik-naik, nah nanti jatuh, siapin galah. Tapi juga memang kalau pohonnya sekiranya sudah mengganggu, hak Pak RT, hak Pak RW yang memangkas. Pak, ini harus dipangkas Pak, pangkas rame-rame. Ini menjadi suatu kebiasaan di dalam hidup berlingkungan. Ada suatu kisah zaman dahulu, Imam Ahmad itu hobinya itu ngarang kitab Pak kalau tengah malam. Karena rumah beliau ini kalau malam cahayanya diredupkan biar ngirit. Ceritanya beliau ngadem di Serambi. Kayaknya rada terang nih. Akhirnya beliau ngarang kitab. Baru dapat selembar, beliau kaget. Ya Allah, ini saya ngarang kitab tapi cahayanya dari rumah tetangga. Langsung stop Pak.
berhenti, tutup. Kemudian beliau istirahat. Pagi-pagi betul setelah sholat subuh itu datangin ke rumah orang itu yang sebelahnya itu. Maaf Pak, tadi saya mencuri cahaya rumah Bapak katanya. Saya pakai tanpa izin semalam, saya ngarang itu di depan rumah. Oh, waduh, saya nggak usah begitulah, biasa aja sama enggak. Ini berkaitan dengan hak pribadi Pak. Jangan sampai punya Bapak saya ambil tanpa izin. Gimana Pak, saya bayar Pak? Nggak usah dibayar. Jadi halal. Kitab yang tadinya dikarang itu langsung lancar Pak, yang dikarang oleh Imam Ahmad. Di cerita yang lain, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini bertetangga dengan orang Yahudi yang memiliki pohon yang sisa dari pohonnya itu atau daun-daunnya itu kadang suka jatuh di rumahnya, di pekarangannya Abu Dujana. Dan Abu Dujana paham kalau pagi mesti pada rontok itu, baik daun maupun buahnya. Anak-anaknya langsung diancam, jangan coba-coba metik, jangan coba-coba ngambil, jangan coba-coba makan. Kalau makan, ketahuan nggak pukul kamu, karena kamu mencuri, itu punya orang katanya. Padahal kan kalau dalam hukum fikih, pohon yang sudah nyender ke rumah kita kemudian buahnya jatuh, berarti menjadi hak kita. Ini menjadi konsensus di mana-mana. Kemudian karena kehati-hatian dari ketakwaan Abu Dujana ini, beliau tidak mau. Setiap ada buah yang jatuh dikumpulkan. Habis kali baterainya. Dikumpulkan lalu diberikan kepada si Yahudi. Satu ketika beliau lupa ngingetin anaknya. Anaknya bangun pagi-pagi langsung mungutin buahnya lalu dimakan. Baru ketahuan setelah Abu Dujana datang. Kemudian langsung mulutnya itu dimasukin jarinya Abu Dujana biar keluar itu yang dimakan itu. Cek. Ya aja deh. Kemudian setelah di lock itu keluarlah muntahannya. Kamu jangan makan barang haram katanya. Kemudian dia minta maaf. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada tetangganya oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul langsung nanya kepada sahabatnya, siapa yang sanggup bayarin itu pohon biar Abu Dujana tidak berhutang karena anaknya sebagian telah memakan. Beberapa sahabat kemudian membayarkan buah yang dimakan anaknya, langsung plus pohonnya sama Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, udah sekali aja Rasul, saya bayarin pohonnya, nanti kalau jatuh lagi di kemudian hari anaknya tinggal ngambil aja. Akhirnya dibayarin tuh buah yang tadi dimakan anaknya plus dengan pohon-pohonnya sama si Yahudi. Tapi pohonnya masih di situ di rumahnya Yahudi. Kata Yahudi, untung besar nih dibayarin pohon sementara buahnya ada di rumah saya, pohonnya ada di rumah saya. Dia ketawa aja pas panjang malam itu Yahudi, Pak. Abu Dujana sekeluarga itu nangis karena permasalahannya diketahui oleh Rasulullah SAW. Sedih aja karena apa? Merasa malu sudah dibayarin sama teman-temannya. Begitu paginya, seperti biasa anaknya itu kan suka mantau pohon kurma itu, namanya anak-anak ya. Tiba-tiba anaknya teriak-teriak katanya ada pohon di depan rumahnya. Kisah ini diceritakan dalam Hayatus Sahabah karangan Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Kata anaknya, ada pohon di rumah kita. Kemudian Abu Dujana keluar dan ternyata betul pohonnya sudah berpindah. Kejadian ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, itu adalah hakmu. Semalam pohon itu bercerita kepadaku bahwa dia ingin pergi ke rumahnya Abu Dujana karena dia sudah tidak milik si Yahudi lagi. Ini adalah kejadian antara lingkungan, Pak, dengan kita secara pribadi. Bisa saja dalam keadaan dimanapun hubungan kita dengan tetangga itu pasang surut. Tetapi pasang surutnya ini jangan sampai menjadi dosa. Yang namanya manusia bikin salah biasalah. Jadi RT, jadi ketua DKM bikin salah ya biasa, Pak. Yang luar biasa itu kalau mereka bikin prestasi. Jadi kalau bikin prestasi kita apresiasi. Tapi kalau mereka bikin salah jangan kita bully. Karena apa? Yang manusia biasa salah. Kalau di Inggris tuh kalau ada orang bikin salah ya santai, Pak. Tapi kalau ada orang bikin prestasi dikasih aplaus. Karena apa? Manusia pasti salah. Kalau pengen bener terus ya nggak jadi manusia tapi jadi malaikat. Ini yang menjadi sebagai suatu motivasi dari saya bahwa
Jangan takut menjadi pemimpin lingkungan atau pemimpin suatu organisasi hanya karena lantaran kita mengatakan bahwa tanggung jawabnya besar. Ya iya besar. Yang namanya jadi pemimpin tanggung jawabnya besar. Jadi pemimpin keluarga tanggung jawabnya besar. Ngasih makan anak orang. Ya kan istri kita itu kan anak orang. Dikasih makan. Baru setelah punya anak jadi anak kita. Kita kasih makan. Itu tanggung jawab besar juga. Oleh karena itu ketika kita niatkan bahwa kita ingin menjadi pengurus lingkungan, kita niatkan kita pengen mengabdi kepada masyarakat. Ya saya yakinlah gaji ketua RT dan ketua RW nggak ada dalam susunan ASN ya, gaji RT gitu nggak ada kan. Paling ada itu adalah keputusan politik dari APBD, itu juga nggak bisa jadi cair, bisa jadi enggak. Berapa bulan sekali Pak RT? 3 bulan sekali. Makanya tiap hari gajian 3 bulan sekali. Ya wajar aja Pak. Misalnya kalau ada RT atau ketua DKM slow respon, biasa aja. Kita jangan pegel hati kita. Ya kita sabarin aja, namanya ngurusin banyak orang ya. Ya biasa aja. Jangan sampai kita yang ikut pegel, jadi RT begini amat, jadi ketua DKM begini amat. Ya iya namanya juga orang, ngurusin orang. Kalau jadi malaikat ngurusin malaikat mah gampang. Malaikat nggak makan, nggak punya anak istri, diurusin apa aja juga nurut. Nah kita kan ngurus orang, yang orangnya itu juga punya tanggung jawab, sama-sama punya tanggung jawab. Artinya apa? Dalam kehidupan bertetangga, berlingkungan, kita tetap mengedepankan tenggang rasa, lapang dada, dan perasaan bahwa kita ini hidup dengan orang lain. Kita sedang ibadah. Kita sedang ibadah. Ibadah itu tidak melulu tentang sholat, tapi menjaga perasaan tetangganya, menjaga anak orang, itu juga menjaga anak kita juga. Kalau semua orang berpikir bahwa anak tetangga itu anak kita, maka anak kita akan aman di tempat orang lain. Karena orang lain akan berpikir menjaga anak orang lain juga adalah menjaga anaknya dia sendiri. Kita tidak boleh mengatakan karena anak tetangga biarin aja dia nyemplung buat anak orang ini. Keliru kita Pak. Sama saja kita membiarkan anak kita juga dibegitukan sama orang lain. Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada anak kecil. Saking sayangnya, setiap Rasul pergi kemana-mana dipanggilnya itu ayah. Saking sayangnya, walaupun emaknya nggak dikawinin, tapi anaknya manggil ayah. Begitu apa? Begitu pedulinya Rasul dengan anak kecil. Saking pedulinya, di mana-mana dipanggilnya ayah. Oleh karena itu kita jadilah ayah-ayah untuk anak-anak tetangga kita. Dengan apa? Dengan peduli kepada mereka. Ya, kalau ada anak orang berantem, kita pisahin Pak. Jangan kita poyokin biar lanjut. Kita pisahin. Nanti anak kita berantem juga dipisahin orang. Kalau ada yang berantem kita pisahin. Karena itu keluarga kita. Tetangga terdekat itu adalah keluarga terdekat kita. Tidak mungkin menelpon saudara kita yang ada di Papua atau ada di mana. Saudara kita adalah sebelah rumah kita. Itu yang harus kita jaga betul perasaannya, kita jaga betul hak-haknya, jangan sampai kita ambil. Sehingga kesempatan kita untuk beribadah yang paling ringan pun akan kita dapatkan. Nah, itu saja sebagai motivasi untuk pengajian perdana ya. Berikutnya nanti dilanjutkan dengan pengajian-pengajian yang lebih tematik sehingga memunculkan lagi semangat-semangat yang baru di dalam kehidupan beragama dan kehidupan berlingkungan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada itunya ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada para Ustaz Dadang atas tausiahnya yang warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, sebelum pengajian dimulai marilah kita bacakan surat Al-Fatihah khususnya untuk pengarang kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua untuk para jamaah Masjid Al-Huda, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan pada Allah SWT dan memberikan ketaatan agar bisa sama-sama menghindari dari larangan Allah SWT. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembahasan di bulan kemarin, yaitu kemarin masih di bagian tentang taat kepada Allah, yaitu Qismul awal fi ta'ati. Kalau yang megang kitab itu ada di baris 12, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya siapa al-abdu, hamba, yataqarrabu, yang terus mendekati ilayya kepadaku, bin nawafili, dengan ibadah sholat sunnah, dengan ibadah yang sunnah-sunnah, hatta sehingga hibbahu, aku mencintainya. Jadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa pembahasan yang sebelumnya adalah bahwa menjalankan fardu adalah modal, sedangkan menjalankan sunnah itu adalah keuntungannya. Jadi kalau orang sudah memiliki modal, lalu dia tinggal cari bonusnya, yaitu apa? Keuntungannya. Tetapi di tengahnya itu, di syarahnya itu dijelaskan bahwa ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita menjalankan dengan niat khusus kepada sunnah saja, mengabaikan yang wajib, ini nilainya menjadi zong, kosong. Kenapa? Karena menurut beliau, qala ba'dul akabir, para ulama zaman dahulu itu sebagian mengatakan, man, barang siapa, sagolahu, yang sibuk al-fardu, kepada hal-hal yang wajib, anin nafli, dibandingkan mengerjakan yang sunnah, fahuwa ma'zur, maka ia adalah orang yang dalam kategori uzur. Artinya dia sibuk mengerjakan hal-hal yang wajib, kemudian tidak memiliki tenaga atau kesempatan mengerjakan hal-hal sunnah. Contohnya begini, kita sholat subuh menjelang berangkat kerja. Kalau yang sholat, kalau kerjaannya dekat, mungkin sholat subuh bisa santai, berjemaah, kemudian baca wiridan, dilengkapi juga misalnya dengan baca al-ma'surat, aurat-aurat yang banyak kita baca lah. Tetapi karena kerja kita jauh, kemudian kita rapi-rapi, berwudu, langsung sholat subuh, nggak ngerjakan tahajud, nggak ngerjakan qobliyah, boro-boro nggak qobliyah. Orang sholat aja kita cari sholat yang pendek, dia sibuk sholat itu, kemudian langsung berangkat kerja. Nah ini namanya ma'zur, uzur, namanya ma'zur. Nah kemudian dijelaskan lagi menurut beliau, waman sagolahu, waman, dan barang siapa, sagolahu, yang sibuk an-nafla, kepada hal-hal sunnah, anil fadli, dibandingkan dengan hal wajib, fahuwa maghrur, maka ia sedang tertipu. Kita sibuk ngejar sholat id, subuhnya ketinggalan, paling enggak tidak dikerjakan, atau kita ngincer hal-hal yang sunnah-sunnah saja, diniatkan dari jauh-jauh hari, pengennya terawih aja nih, padahal terawih itu kan sunnah. Isanya malah nggak dikerjakan karena pengen yang rame-rame saja. Ini namanya maghrur, artinya kita tertipu, kita mencari bonus padahal kita nggak punya modal. Dalam ilmu bisnis ini namanya maklar. Maklar itu orang yang nggak punya apa-apa. Ya, kalau di Jawa namanya blante. Blante itu nggak punya apa-apa tapi banyak ngomong, banyak ngomong. Nah ini yang begini celah. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak sedang mengupayakan apa-apa. Sama halnya kita mengharapkan syafaat, tetapi kita tetap mengerjakan hal-hal dosa besar, tidak menjalankan perintah Allah. Syafaat itu jadi tidak banyak berguna. Bahkan di dalam suatu hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW mensyafaati seluruh makhluk, baik yang kafir maupun yang iman. Kemudian
setelah orang kafir mendapatkan haknya, contohnya orang-orang kafir tapi tanpa sengaja berkontribusi terhadap agama Islam, tanpa sengaja, tetap akan dia berikan syafaat. Apakah pengurangan hukuman ataukah kenaikan dari derajat nerakanya, misalnya awalnya neraka jahanam, kemudian dikurangi jadi neraka yang lebih rendah lagi, yang lebih ringan siksanya. Kalau di kisah-kisah sahabat itu yang terkenal itu adalah kisahnya paman Nabi yang disiksa. Jadi paman Nabi itu mendapatkan syafaat dengan siksaan yang paling ringan. Karena zaman dulu kecilnya Nabi pernah diberi hidup sama pamannya. Kemudian di hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi memintakan syafaat untuk pamannya, maka diberikan syafaatnya, yaitu setiap hari Senin dan Kamis itu dihentikan siksanya dan sehari-hari dia hanya akan menginjak kerikil. Ketika diinjak kerikilnya maka otaknya akan mendidih. Itu yang paling ringan ya. Kita nginjak puntung rok aja loncat, ini diinjak kerikil yang otaknya mendidih. Ya ini luar biasa. Artinya apa? Kita jangan tertipu dengan banyaknya amalan-amalan sunnah dengan kandungan nilai yang besar, tetapi mengabaikan hal-hal yang wajib. Yang 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Telat saja tetap harus dikerjakan, telat. Misalnya Bapak terlupa hari ini sholat maghrib, kemudian tiba-tiba sholat isya, besok baru ingat sholat maghrib, kayaknya belum sholat maghrib ini. Mah kemarin sholat maghrib enggak? Kayaknya belum, Pak. Udah langsung dikerjakan, Pak. Karena sudah ada konfirmasi dari orang yang mengingatkan kita, langsung dikerjakan. Pak, kira-kira dosa enggak? Ya dosa, tapi dosanya tidak separah dengan orang yang sengaja tidak mengerjakan. Pak, Bapak kemarin belum sholat maghrib. Udahlah nggak apa-apa. Nah, ini sengaja. Kalau orang-orang yang lupa itu lupanya masih dapat ampunan, tapi ketika dia sudah diingatkan, maka dia harus segera buru-buru mengerjakan. Makanya para ulama ini ada berbeda pendapat tentang sholat qadha. Sholat qadha karena yang pertama tentang kefasikan kita, yang kedua tentang karena kebodohan kita. Kefasikan kita itu misalnya begini, balik kita umur 15 tahun, kemudian baru sadar umur 20 tahun. Berarti kan dari 15 ke 20 tahun itu ada kekosongan ibadah, artinya ibadahnya nggak benar. Kemudian ulama yang pertama harus dikodok, semuanya harus dilaksanakan. Lalu bagaimana kalau orang yang baru sadarnya di usia 70, kemudian 71 meninggal, ngodoknya bagaimana? Nah, ini jadi problem. Ternyata agama tidak mendatangkan maslahat, tapi mendatangkan keribetan. Nah, kita kembali kepada kebiasaan para sahabat. Para sahabat itu mengatakan bahwa apabila ada orang kafir kemudian bersyahadat, maka semua kekafirannya musnah. Tetapi apabila ada orang Islam, lama dia tidak mau beribadah, banyak mengerjakan maksiat, kemudian tiba-tiba beribadah, maka dia cukup menambah hal-hal yang kurang saja. Misalnya kemarin hobinya nyekek botol, berarti nyekek botolnya berhenti. Terus berkontribusi atas nyekek botolnya berhenti. Ya biasanya kan kalau ada orang yang sukanya minum minuman keras, minimalnya dia urunan. Biasanya urunan aja, mabok nih. Nah, dia berhenti tuh dari urunan itu atau bercampur gaul dengan mereka. Kalau dari hukumannya jelas dia harus dicambuk kan, kalau dalam syariat. Tetapi karena negara kita tidak menerapkan itu, ya yang seperti itu tidak bisa dilaksanakan karena itu domainnya negara. Kemudian dia meninggalkan pekerjaan haramnya dan melaksanakan hal-hal baiknya, dilanjutkan. Kemudian apabila dia nanti di akhirat amalnya kurang, baru dia berharap syafaat, begitu. Jadi misalnya kita tobatnya umur 20, yang 5 tahun dari umur 15, menurut ulama yang kedua tidak perlu diganti, tapi cukup ditambahkan dengan hal-hal sunnah saja. Syaratnya hal-hal wajibnya nggak boleh ketinggalan. Jadi umur 20 kita 5 waktunya jangan sampai lepas gitu. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal seperti itu. Tidak berhenti para hambaku untuk berusaha mendekati kepadaku dengan sholat-sholat, dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi Allah itu akan mencintai orang-orang yang menjalankan perkara-perkara sunnah. Kapan? Setelah menjalankan hal-hal wajib. Tetapi apabila hal-hal wajib dia tidak kerjakan,
maka dia tidak dikategorikan Allah mencintainya. Maka kita jangan terlalu kagum dengan orang-orang yang mengatakan saya bisa memiliki kehebatan ini itu dan lain sebagainya karena saya menjalankan amalan ini itu dan lain sebagainya. Nah, gitu jangan tertipu. Ada orang, Pak, saya baca ya Hayyu ya Qayyum bisa ngambang di air. Bicara ngambang di air, bebek paling pinter, Pak. Ya kan? Nggak usah baca ya Hayyu ya Qayyum, bebek paling pinter. Pak, saya bisa baca Yasin sekian ribu kali, maka saya bisa terbang di langit. Nggak usah baca apa-apa, burung juga pada bisa. Artinya hal-hal yang begitu tuh makhluk yang lain sudah ada yang lebih hebat tanpa membaca itu. Artinya apa? Ibadah kita itu tidak didedikasikan untuk hal-hal seperti itu. Ibadah kita itu ditunjukkan sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat kita, yang dinamakan sebagai tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali menyembah kepada Allah, itu sebagai bentuk rasa syukur bahwa dia sudah diciptakan tanpa mengharap embel-embel yang lain. Contohnya seperti kita pengen jadi pejabat, Pak, kalau pengen jadi pejabat baca ayat kursi. Di Amerika nggak ada yang baca ayat kursi, Pak. Joe Biden tuh jadi presiden juga, ya kan? Artinya apa? Kalau kita menyebut agama untuk meraih dunia itu menjadi hal-hal yang sia-sia. Hal-hal dunia diraih dengan dunia. Kita pengen pinter bahasa Inggris, ya kursus bahasa Inggris. Gak usah baca Yasin 1000 kali. Kita pengen jadi profesor, ya sekolah kuliah yang lama, nanti jadi profesor. Artinya hal-hal dunia itu mudah sebetulnya. Makanya kata ulama di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu mengatakan bahwa hiyad dunya aqallu minal qalili wa asifuha azallu minal zalili. Dunia itu adalah perkara yang sangat kecil. Saking kecilnya orang yang sibuk di dalamnya menjadi hina. Saking kecilnya orang yang sibuk di dalamnya menjadi hina. Kerja dari pagi sampai siang, tidak mau sholat zuhur, ketika ditanya tanggung Pak, kerjaan nggak ada tanggungnya sampai mati, kerjaan masih ada. Justru dengan adanya agama, Allah memberikan kita istirahat, sholat, isoma kan gitu, istirahat, sholat, makan. Habis itu asar kita istirahat. Disitulah agama menjadi problem solver, artinya jalan keluar bagi kesulitan dunia. Makanya kemarin saya ditanya seorang santri, Pak, bener nggak agama ini bisa menjadi candu? Bisa nggak? Dalam pengertian candu itu melupakan sesaat kesulitan dunia. Bisa saja. Karena ada beberapa orang yang ditakdir menjadi miskin selamanya ada. Kok bisa ditakdir selamanya Pak? Ya kenapa? Ya orang dia tidak tertarik dengan dunia. Jadi seolah-olah dia seperti menjadi candu. Artinya apa? Orang itu lupa dengan keadaan dunia, hanya mendekatkan diri kepada Allah. Candu itu kan begitu, tujuannya melupakan. Hanya saja kalau agama itu candunya adalah candu yang sadar. Kita sengaja nih malam ini ngaji, kemudian melupakan kesenangan, misalnya nonton Liga 1 bola atau nonton sinetron. Itu kan dua-duanya kesenangan kan? Tapi kita lebih memilih kesenangan yang berhubungan dengan Allah. Itu kan candu namanya juga. Kita ngambil kesenangan. Kita kesenangannya yang bersifat keruhanian dibandingkan dengan kesenangan yang bersifat keduniawian. Saking kecilnya dunia, Allah kasih kepada orang yang kafir, orang yang murtad, orang yang fasik, orang-orang yang justru tidak pernah menyembah Allah. Makanya dulu Nabi Ibrahim itu pernah ditegur sama Allah ketika dia mengatakan bahwa ya Allah, orang-orang ini kafir, fasik, udah musnahin aja semuanya deh. Kemudian dalam kejadian yang lain Nabi Ibrahim disuruh motong anaknya. Nabi Ibrahim malah nanya begini, ya Allah, kenapa engkau suruh motong anak sedangkan saya rajin menyembahmu? Itu kan anak saya. Lah, kamu kemarin kenapa nak suruh saya musnahin orang-orang kafir? Kan itu ciptaan saya. Langsung tersadar Nabi Ibrahim bahwa apa yang dikatakannya ternyata mengandung hal-hal yang sifatnya sentimen pribadi.
Jadi bahwa kita berhubungan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, tanpa meniadakan bahwa kita memiliki maksud untuk mendekatkan diri pada Allah, mengharap hidayah kepada mereka. Jadi bukan dari orang kok nggak sholat udah tua, mending diazabin sekalian. Nah itu kata-kata sentimen itu Pak, itu sentimen. Kalau kata Nabi, orang-orang yang seperti itu harusnya didoakan. Makanya saya itu termasuk orang yang apabila dimintain tolong untuk mendoakan orang-orang yang dalam tanda kutip waktu hidupnya bermasalah, saya mau. Karena justru disitulah kita mengambil hati dari keluarga orang tersebut agar mau dekat dengan Allah. Tapi misalnya kita datang, Pak, tolong dong tahlilin anak saya. Emang meninggalnya kenapa Bu? Overdosis. Waduh, enggak, anaknya overdosis. Kita kadang begitu ya, sentimen pribadi kita begitu. Nah, kalau saya enggak, Pak, anak saya begini, ayo kita datang. Biasanya tuh, makasih Pak, orang-orang lain pada nggak mau, tapi Bapak mau ya. Nah itu situ dakwah masuk. Ya nanti habis ini Ibu perbaikilah keluarganya, cara ngedidiknya, ngaji. Ya saya punya pengajian di musola, ngaji lah di sana di musola. Ditunggu. Artinya kita bisa masuk ke wilayah itu ketika memang pada saat orang-orang tidak mau hadir di dalamnya. Di sini menjadi peluang. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jangan tertipu dengan hal-hal sunnah. Karena apa? Kalau perkara wajibnya tidak dikerjakan. Begitu juga Allah tidak akan mencintai orang-orang yang mengerjakan hal sunnah kemudian mengabaikan hal wajib. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu adanya aku, sam'ahu akan menjadi pendengarnya, alladzi yang yasma'u mendengar bihi dengannya. Jadi kalau kita sudah mengerjakan hal wajib kemudian mengerjakan hal sunnah, maka Allah berjanji menjadi penjaga pendengarannya. Artinya apa? Telinga kita akan dijaga dari mendengarkan hal-hal yang negatif. Bukan berarti kuping kita bisa dengerin ada semut lagi ngobrol. Rugi Pak. Kalau ada orang punya keahlian, Pak saya bisa nerawang di masa depan, saya bisa melihat kejadian sebelum terjadi. Kalau kata saya rugi. Kenapa rugi? Gak sukses hidup itu. Kayak seperti kita mendengar ada semut bisa ngobrol, kita keganggu. Kita pengen tidur, semut lagi ngobrol aja, keganggu kan kita. Justru dengan kelemahan Allah memberikan daya pendengaran kita tuh jadi nikmat buat kita. Semut berantem urusan rumah tangga, kita mah asik aja tidur di rumah karena nggak dengar. Tetangga berantem di sebelah rumah kita karena terhalang tembok, kita nggak dengar kecuali minta tolong sama kita. Artinya nikmat-nikmat yang kayak gitu tuh sebetulnya yang tidak kita sadari. Jangan kita berpikir Nabi Sulaiman aja bisa Pak dengar semut ngobrol, karena bisa dengar maka dia pasukannya berhenti. Ya itu kan ngerepotin sebetulnya. Pasukan segitu banyaknya tiba-tiba harus berhenti karena mendengar semut pengen masuk ke lubangnya. Itu untuk zaman ini tuh yang begitu tuh ngerepotin. Makanya kita justru santai Pak, nggak usah nyari yang hal-hal yang aneh-aneh lah. Kalau sakit kita berobat, karena tujuannya sakit mungkin pengen suruh badan kita istirahat, begitu kan? Nggak usah kepengen biar sehat terus Pak. Nah, kalau sehat terus nanti kayak Fir'aun, tiba-tiba ngaku Tuhan. Ada kalanya kita diserang corona, tiba-tiba pada dilibur-liburin. Ada yang kerja Pak seminggu belum pulang-pulang, gara-gara corona jadi di rumah terus. Kita ambil hikmahnya aja lah, ambil hikmahnya aja. Ada yang orang gara-gara corona jadi rumah tangganya kumpul Pak, tapi ada juga yang rumah tangganya rusak. Ya memang kalau sudah rusak itu juga suatu hikmah juga dari Allah. Bagaimana menata rumah tangga ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah gitu. Jadi pendengaran kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kan ramai itu kemarin di medsos, ada orang mau divaksin didengerin musik terus telinganya ditutup gitu ya. Telinganya ditutup terus dinyinyirin, bahasanya dinyinyirin, pada julid orang pada nggak suka. Kalau kata saya, kalau ada orang yang sudah dijaga sama Allah, mau ditaruh tempat serusak apapun, nggak akan masalah, nggak akan masalah. Ada orang ngobrol sama Buya Hamka. Buya Hamka itu waktu itu jadi ketua MUI zaman dulu.
Buya, saya kemarin ke Arab di Saudi Arabia, wah di sana banyak cewek nggak bener. Oh iya. Terus nggak lama nggak ketemu tuh orang itu sama Buya Hamka. Kemudian ketemu lagi, ngobrol lagi. Buya Hamka cerita, Mas, kemarin saya ke Los Angeles. Ngapain Pak? Ya sholat, ngaji, zikir, pengajian. Di sana orang baik-baik. Masa kata di Los Angeles orang baik-baik? Iya, karena tempat yang saya tuju cari yang baik-baik aja. Walaupun Amerika itu katanya tempat negara paling bebas, kalau yang kita cari kebaikan ya kita akan dapat kebaikan, Pak. Jangan kita duga di sana itu nggak ada kebaikan. Ada. Sufi besar dunia saat ini adanya di Amerika. Syekh Hisham Kabani itu mursyid Thariqat Naqsabandiyah. Itu markasnya di Amerika. Sering datang ke Indonesia. Indonesia jumlahnya ternyata tidak sebanyak di Amerika. Ada orang ke Amerika bolak-balik ternyata ngaji. Tapi ada juga orang yang bolak-balik ke Arab ternyata brengsek. Saya ini pengalaman pribadi pernah ketemu dengan orang Arab. Ketika musim umroh itu dia justru malah pergi dari Arab. Ketika ditanya mau ngapain Pak? Suntuk saya di Arab ya. Orang pada ibadah dulu kerjaannya. Ini orang Arab Pak. Ya kalau memang Allah itu sudah tidak menghendaki dia berada dalam wilayah hidayahnya, orang yang berada di tempat yang baik pun akan keluar. Jangankan di tempat yang buruk, orang berada di tempat baik, Arab itu kan paling dekat dengan kebaikan. Ada Madinah, ada Mekah, dekat enak. Di sana orang-orang rata-rata sangat familiar dengan agama, sangat dekat dengan Rasulullah. Mudah sekali berkat di sana hadir. Bahkan Dajjal tidak akan datang ke sana, Pak. Tapi dia malah keluar dari situ. Sementara orang-orang di belahan dunia barat sibuk bolak-balik ke masjid, ngaji, belajar, ngapalin Quran di masjid. Bahkan ada orang mati dibunuh di masjid di Australia itu, di Selandia Baru, ditembakin itu. Dia justru mati dalam kondisi baik. Kita belum tentu, Pak. Bolak-balik ke Lahuda, mati kita di mana nggak tahu kita. Artinya apa? Ketika Allah sudah mencintai seseorang, dimanapun dia berada, dia akan mendapatkan kebaikan. Makanya kita justru dengan disitulah niat bahwa menjalankan hal-hal sunnah itu agar Allah memberikan hal-hal baik juga kepada kita. Salah satunya pendengaran kita. Jadi orang yang di medsos itu mengatakan orang kok fanatik banget sama agama. Ya iya, karena dia kan lagi diobatin. Orang kalau lagi diobatin harus fanatik lah. Bapak lagi sakit ginjal misalnya, dilarang minum ini itu dan lain sebagainya. Kemudian apakah ya saya yang mengatakan kamu fanatik banget ini itu nggak mau. Orang saya lagi sakit ginjal, Pak, lagi diobatin kan begitu. Begitu juga orang-orang sedang ngapalin Quran. Mereka sedang diterapi jiwanya, hatinya, pengetahuannya. Jangan sampai kemasukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Tetapi Pak ada Habib yang hobinya main musik. Ya iya memang itu sarana dakwahnya. Habib Syekh itu kan sarana dakwahnya musik. Hari-hari yang ngurusin musik. Bagaimana bikin musik biar bagus, biar bisa masuk ke hati manusia dengan diiringi dengan nuansa keislaman. Musik nggak asal jedak-jeduk aja. Tetapi diiringi dengan selawat. Itu salah satu sarana masuk ke wilayah orang-orang yang hobinya musik. Tapi kan musik haram. Secara umum hal-hal yang namanya kelalaian ya haram. Bapak di Al-Huda terus saja ke masjid aja, nggak keluar dari masjid. Dosa nggak Pak? Bisa dosa. Nggak nafkahi anak istri. Waktunya nafkahi anak istri di masjid aja, jam 7 masih wiridan, baca Quran terus aja nggak keluar. Berhari-hari salah juga. Kenapa? Karena kewajiban itu mengikuti keperluannya. Keperluannya hari ini ngaji. Habis itu sholatnya sholat isya. Habis itu apa? Pulang, ngurusin keluarga, istirahat. Habis istirahat apa? Sholat subuh, balik lagi ke Al-Huda. Habis itu ngapain? Besok kerja, keluar lagi dari Al-Huda. Begitu terus siklus hidup kita sebagai orang beriman. Sehingga apa? Sehingga kita tidak dikatakan fanatik. Karena apa? Sesuai dengan keperluannya. Jangan sampai kita mentang-mentang sholat itu baik, lalu kita nggak keluar-keluar dari masjid, tidak mau menjalankan hal-hal yang lain. Ini keliru juga. Jadi pemahamannya harus disempurnakan.
Kita lanjutkan. Allazi yasma'u bihi wa basaruhu, dan pendengarannya allazi yang yubsiru melihat bihi dengannya, walisanuhu dan dengan ucapannya, allazi yang dengannya yantiku berkata bihi dengannya. Jadi orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang tadi disebutkan perkara sunnah menjadi bonus, maka telinga penglihatannya hanya akan melihat pada hal-hal yang baik, ucapannya hanya akan berkata hal-hal yang baik. Kemudian wayadahu, dan tangannya, alat yang tangan tersebut yabtisu digunakan untuk menggenggam, memukul biha dengannya, dengan hal-hal yang baik. Jadi tangan kita digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bagus. Memukul itu bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Kalau kita mukul orang tanpa salah jadi dosa. Tapi memukul bantal yang sudah apek jadi bagus. Iya kan? Mukul kasur yang kotor jadi bagus. Kerja sambil mukul-mukulkan palu di material menjadi bagus. Jadi hal-hal yang akan diberikan kepada Allah untuk kita menjadi hal-hal yang baik. Lisan kita mendengarkan hal-hal baik, bukan berarti hari-hari terus mendengarkan murotal Quran, enggak. Maksudnya yang datang kepada kita itu kita tidak merupakan menjadi ajang fitnah. Contohnya, asal kita nongkrong sama temen, tiba-tiba temen itu lagi ngomongin orang. Tiba-tiba kita datang, karena yang datang kita, Allah sudah jaga pendengaran kita, topik pembicaraan berubah. Yang tadinya ngomongin orang jadi ngomongin hal-hal yang baik, ngomongin lingkungan, kerjaan, ngomongin hal yang sifatnya rileks aja, yang santai-santai aja, tidak yang tegang-tegang. Sehingga apa? Sehingga telinga kita terjaga dari ngomongin orang. Warijluhu, dan kakinya, alat yang kakinya tersebut yamsi berjalan biha dengannya. Tidak digunakan kaki kita untuk hal-hal yang sifatnya bermaksiat. Sebagaimana Rasul sudah Allah jaga kakinya kecuali hal-hal yang baik-baik saja. Dulu Nabi itu sebelum diangkat jadi Rasul pengen dengar keramaian di pasar, kayaknya ada suara musik nih, gendang-gendang gitu. Kemudian Nabi datang, tiba-tiba Nabi diserang kantuk yang luar biasa, tertidur Nabi di pinggir jalan. Waktu itu belum diangkat jadi Nabi. Bangun-bangun sudah pagi, acara di pasar sudah bubar, Nabi balik lagi. Itu kalau orang sudah dijaga sama Allah untuk hal-hal yang baik, maka tidak melangkah kecuali hal-hal yang baik. Bapak punya motor, punya mobil, katakanlah punya pesawat pribadi. Kalau memang sudah digunakan dengan hal-hal baik, tidak akan motor itu mampir ke diskotik, naik klub, tidak akan mobil itu masuk ke komplek-komplek pelacuran, tempat-tempat perjudian, kasino. Uang-uang kita tidak akan dihabiskan untuk menafkahi hal-hal yang tidak menjadi kewajiban kita, ngasih anak gaji seorang dengan tujuan agar dia senang sama kita. Kita akan memberikan kepada orang-orang duafa uangnya, perhatian kita kepada orang-orang yang memerlukan kita. Terus-menerus Allah akan jaga kita. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita menjadi yang dinamakan barokah. Barokah itu dalam istilah kita kan disebutnya hal-hal yang apa Pak? Barokah, berkah. Biar berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Jadi setiap kita mendapatkan keberkahan maka bertambah kebaikannya. Contoh, kita dapat bansos. Karena berkah, bansos itu digunakan untuk taat pada Allah. Tapi ada juga orang yang tidak dapat bansos, tapi berkah juga. Dengan tidak dapat bansosnya, dia hatinya menjadi legawa, menjadi lapang dada, enggak ngiri, enggak ribut di lingkungan. Saya kok nggak dapat bansos. Terus fitnah-fitnah pengurus lingkungan. Padahal pengurus lingkungan juga nggak tahu bansos itu teknisnya bagaimana. Nah, kalau saya mah pikir baik aja Pak. Ada orang sudah mau jadi RT, jadi RW, sudah setengah mati membantu kita, ya sudahlah, ikhlaskan saja. Kita juga emang belum rezeki, nggak usah pusing, nggak usah ribut. Justru mungkin Allah pengen kita jadi orang kaya. Orang kaya kan nggak layak dikasih bansos, ya, nggak layak dikasih bantuan. Kita sudah kaya,
Allah sudah menempatkan kita pada tempat yang baik. Kenapa kita pengen jadi tempat yang turun derajat lagi? Ini kan aneh ya. Allah sudah kasih tempat kita yang baik, nggak dapat bansos. Keren kita berarti, kaya kita. Zaman dulu bang, zaman dulu sahabat itu setelah peperangan Hunain, orang-orang yang baru masuk Islam ada yang dikasih gonimah itu ternak, ada yang sampai 100 ekor unta. Kemudian ada orang namanya Hurkus bin Zuhair itu hasut, dia ngeliatin aja, ya Allah ini orang-orang Mekah baru pada masuk Islam dikasih bagiannya banyak banget, sementara orang-orang Madinah nggak dapat apa-apa katanya. Berisik aja rebut orang itu. Kedengeranlah keberisikannya sampai di telinga Nabi. Akhirnya Nabi manggil orang-orang Madinah. Ya orang-orang Madinah, kamu jangan ngiri. Mereka datang itu kemudian pulang membawa unta, membawa rampasan perang. Mereka itu mendapat nilai yang kecil. Sedangkan kamu pulang bawa saya, bawa Nabi. Saya akan pulang ke rumahmu. Saya tidak akan pulang ke Mekah, saya akan pulang ke Madinah. Itu lebih bagus, lebih utama. Kalau cara kita begini Pak, orang kok zaman dulunya sudah habis-habisan membantu agama, kemudian agama sudah besar, sudah hebat, sudah sukses, kok kita minta bagian yang tadinya kita sudah hebat jadi nggak keren. Ya, biasa kita ngasih, kemudian kita minta, ya, berarti kan nggak keren, nurun derajat kita. Para sahabat dulunya membantu agama, mensupport agama habis-habisan. Bahkan ada yang sampai rela menceraikan istrinya untuk dibagikan kepada sahabat Nabi yang tidak punya istri. Sudah habis-habisan. Ketika agama sudah menang, sudah maju, malah minta bagian. Ya nggak keren. Itu namanya turun derajat namanya. Habis-habisan kita beramal kepada masyarakat, kepada umat. Kemudian kita cita-citanya pengen jadi anggota dewan, bupati, wali kota. Udah jadi pejabat, pengen naik gaji. Nggak keren Pak. Berarti dia turun derajat menjadi fakir miskin lagi. Jadi jangan dikira Bapak pejabat-pejabat itu menjadi orang yang kaya. Kalau hobinya masih minta sumbangan, minta bantuan, selalu pengen biar uang negara keluar agar memenuhi kekayaan pribadinya. Mereka justru adalah orang-orang yang perlu kita kasihani. Karena mereka ternyata masih bingung dengan kehidupan dunia. Kita sudah tidak bingung. Kalau kita pengen cari penghasilan, ya kita sudah punya penghasilan. Kita nafkahi keluarga kita nggak perlu minta tetangga sebelah kita. Berarti kita sudah paling hebat. Sebagaimana para sahabat zaman dahulu, ketika agama maju, nggak ada yang datang ke Rasul. Rasul, angkat dong saya jadi gubernur Yaman. Saya ini kan ashabul awalun, Mbok ya diangkat jadi gubernur daerah Kufah. Nggak ada kan? Nggak ada yang minta-minta jabatan kayak gitu. Kalau dari awalnya sudah beramal untuk masyarakat, ya untuk masyarakat aja. Nggak ada embel-embel, tolong pilih saya. Nggak ada. Kalau mau amal, amal aja. Kalau sudah amalnya tidak ikhlas, mau dibawa kemana aja nggak bakal beres. Ada orang ngambil pemakaman gara-gara yang meninggal keluarganya ngedukung orang yang ngasih tanah wakafnya. Tanah pemakamnya diambil lagi. Itu kan jadi mempermalukan dia sendiri. Sehingga apa? Allah yang tadinya pengen menjaga dia jadi justru diistidroji atau justru ditelantarkan di dalam kehidupan ini. Habis, cukup ya. Kita kasih batas dulu nih biar nggak lupa. Jadi hari ini kita sampai warijulhu allati yamsi biha. Baik,